Fun Friends, kita saat ini bersama dengan Mas Iwan ya, atau Mas Budi Setiawan. Jadi teman-teman yang kemarin bertanya, siapakah sih yang meneruskan tongkat estafet almarhum Mas Dinan Faris? Oke ya, nah sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Iwan langkah-langkah ke depan setelah Mas Faris tiada, itu apa aja yang akan dilaksanakan oleh JFC. Selamat apa ini? Selamat sore ya Mas Iwan ya. Nah Mas Iwan ini sebetulnya kalau nggak pakai masker gantengnya luar biasa. Gitu ya. Pujian luar biasa. Mas Iwan ini dulunya yang ngajarin saya ini, ya cara ngomong di depan, berani di depan. Ya selain Mas Faris, Mas Iwan ini sebagai mentor saya. Waktu masih muda ya. Sekarang udah tua Mas. Iya, saya yang udah tua. Nah, Mas Iwan nih, pada saat kita ngomong pada saat Mas Faris tiada nih, ya pada saat itu 17 April ya, tahun 2019. Nah, pada saat itu keluarga besar JFC betul-betul sangat berduka ya, kehilangan sosok pemimpin, sosok motivator ya, yang menggagas JFC ya. Yang mana pada saat itu Mas Iwan sebagai event director ya, Mas Iwan dan Mas Faris sebagai presiden JFC-nya. Nah, pada saat Mas Faris tiada, itu langkah-langkah apa yang sempat dibicarakan atau direncanakan untuk melanjutkan tongkat estafet JFC ke depan? Kalau boleh tahu. Iya. 2019 17 April ya. Itu bertepatan dengan pemilu. Iya, betul. Itu yang menetapkan ya. Memang kepergian Mas Dinan ini kan terasa mendadak bagi kita semua, siapapun saja. Bahkan bukan hanya di JFC ya. Saat Mas Dinan berpulang itu karangan bunga begitu banyak. Ya, hampir sepanjang gang menuju ke rumah Mas Dinan, dari depan sampai ke dalam, kanan dan kiri semuanya karangan bunga dari berbagai rekan-rekan sahabat yang selama ini memang selalu mensupport Berpassion Karnaval. Kepergian Mas Dinan yang mendadak ini tidak kita duga ya, begitu cepat. Tentu saja harus segera disikapi dengan langkah-langkah strategis yang harus disusun oleh tim yang selama ini memang mendampingi Mas Dinan. Kalau tadi Mas Alvan bilang Mas Iwan ini yang meneruskan tongkat estafet, sebenarnya yang meneruskan tongkat estafet seorang Mas Dinan ini adalah rame-rame ya, kolektif. Jadi nggak saya sendirian. Jadi kalau Mas Dinan pegang tongkat JFC ya ibaratnya ya, maka periode berikutnya ini tongkat ini nggak diserahin ke satu orang, langsung diserahin rame-rame gitu ya. Iya, dipotong rame-rame. Itu yang kita maksud adalah tim manajemen Jember Fashion Karnaval ya, seluruh pengurus inti yayasan Jember Fashion Karnaval segera menyusun struktur baru saat itu, karena bulan April juga sudah mendekati dengan penyelenggaraan JFC 2019 di bulan Agustus. Nah, pembentukan struktur baru ini tentu saja adalah untuk mengawal agar apa yang ditinggalkan oleh Mas Dinan, yaitu Jember Fashion Karnaval dengan semua karyanya, dengan semua pencapaiannya, dapat bukan saja sekedar dapat dilanjutkan, tetapi dapat diteruskan dan dapat didevelop, dikembangkan ya. Karena pencapaian JFC yang sudah sedemikian besar di bawah kepemimpinan Mas Dinan yang luar biasa itu masih harus melewati perjalanan jauh lagi, karena impian Mas Dinan itu jauh lebih besar daripada pencapaian yang sudah diraih sampai akhir kehidupan beliau. Iya. Jadi bahkan Mas Dinan sudah punya impian JFC ke 100 itu seperti apa nantinya. Iya. Kita belum memasuki dekade kedua, tapi Mas Dinan sudah punya gambaran JFC ke 100 itu seperti apa. Begitu
luar biasanya imajinasi Mas Dinan ini di dalam membawa Jember ini menjadi suatu kota yang benar-benar dikenal oleh dunia sebagai kota wisata fashion karnaval. Akhirnya langkah-langkah disusun. Pada intinya perjalanan menyusun ini juga maksudnya tim yang akan meneruskan tongkat estafet ini mohon maaf, tentu saja tidak seketika langsung menjadi sebuah susunan yang sempurna ya. Tetapi langkah awal segera kita lakukan sehingga apa yang selama ini dilakukan oleh Mas Dinan dalam peran utamanya itu segera kita delegasikan kepada beberapa personel inti ya intinya. Jadi kalau Mas Dinan itu punya kemampuan itu begitu banyak. Kalau satu orang harus melanjutkan Mas Dinan itu nggak mampu. Jadi iya, betul. Kita langsung mencari orang-orang yang di dalam persepsi kita adalah terbaik dan loyal untuk masing-masing berbagi peran dalam peran yang sudah kita distribusikan masing-masing. Sehingga pada akhirnya waktu itu menjadi sebuah pertaruhan memang. Selepas Mas Dinan ini tentu saja publik kan bertanya apakah JFC ini masih ada ya, ataupun kalau JFC ini masih ada kira-kira bisa sebagus Mas Dinan apa enggak? Iya betul, banyak sekali pertanyaan seperti itu. Pertanyaan seperti itu kan yang harus dijawab dalam karya yang akan ditampilkan. Dan singkatnya seperti itu. Jadi kita membentuk suatu tim awal untuk melanjutkan apa yang selama ini sudah dibangun Mas Dinan untuk persiapan JFC di tahun 2019 itu. Dari perjalanannya kita menemukan banyak keajaiban-keajaiban. Ya. Kira gambarannya itu kita membentuk struktur awal. Waktu itu kita masih menyebutnya struktur Jember Fashion Karnaval itu saja. Tapi dalam perkembangan lebih lanjutnya setelah penyelenggaraan JFC di tahun 2019 itu kita menyempurnakan dalam satu bentuk struktur yang lebih detail, melibatkan personil juga yang lebih expert, kemudian loyalitas yang baik, kepedulian terhadap Jember dan bangsa Indonesia ini luar biasa intinya, karena JFC adalah sebuah kegiatan sosial yang kita namakan di dalam struktur yang baru tersebut hingga saat ini ya masih menjadi struktur di JFC tersebut dengan struktur quantum jumping. Ya, kenapa dikasih nama struktur quantum jumping? Karena struktur ini diharapkan mampu melakukan lompatan-lompatan ke depan dengan untuk membawa JFC ini menjadi semakin masif dalam sebuah ranah kegiatan organisasi. Bukan hanya untuk menggelar satu event tahunan, tetapi juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih masif dalam berbagai ranah event dan di luar event, terutama dalam pengembangan ekonomi kreatif dan turisme destinasi. Ada satu divisi namanya BCASC, Board Counselor of Art, Science and Culture, itu juga menopang untuk kegiatan-kegiatan yang meliputi bidang-bidang itu, bidang budaya, bidang teknologi, bidang ilmu pengetahuan, yang isinya juga iya banyak sekali yang isinya adalah orang-orang yang luar biasa. Dari mana? Dari seluruh penjuru Nusantara ya. Orang-orang terbaik yang dimiliki bangsa ini di dalam bidang-bidang itu. Mereka sebagai volunteer berbagi di JFC dengan saling bertukar gagasan, saling bertukar informasi lintas keilmuan. Jadi ada artnya sendiri ya, seni, ada sainsnya juga ada di sana, culture budayanya ada. Dan masing-masing mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa sekali. Saya kira gitu Mas Agus. Nah, ini banyak informasi yang kita dapat nih. Jadi all fun friend di rumah mungkin yang kemarin sempat bertanya bahwa JFC ini masih ada atau enggak sih gitu ya. Iya. Jadi JFC ini akan terus ada dan akan menjadi warisan dari Mas Faris untuk kita semua ya Mas ya. Benar sekali Mas Afan. Kalau kita bicara dari Mas Faris, apakah ada nih cita-cita dari almarhum yang belum terlaksana sampai saat ini, Mas Iwan? Seperti tadi, JFC ini perjalanan panjang ya. Pencapaian JFC yang sudah sedemikian, menurut kami sudah sedemikian besar di bawah perjuangan seorang Dinan Faris ya, sudah sedemikian
besar pencapaiannya, itu adalah sebagian, mungkin bahkan sebagian kecil dari impiannya yang jauh lebih besar lagi gitu, oleh Mas Dinan. Kita melihat bahwa Mas Dinan ingin kapanpun saja orang hadir di Jember, kapanpun saja orang melihat berita tentang Jember, ya kan, berita tentang Indonesia untuk mereka yang berada di luar Indonesia, mereka menjadi ingin hadir di kota ini, di kota Jember. Kenapa? Karena mereka bisa menikmati sebuah kegiatan pariwisata, fashion dan karnaval, kegiatan seni dan budaya, kegiatan edukasi sepanjang tahun, bukan hanya 1 tahun pada saat event JS saja, misalkan. Artinya dengan Jember menjadi sebuah kota fashion dan karnaval dunia, yang Mas Dinan garis bawah itu adalah dunia. Memang intinya Mas Dinan selalu world class fashion carnival city. Artinya dengan sendirinya baik masyarakat Jember, baik bangsa Indonesia juga akan merasakan dampak ekonomi dari kegiatan pariwisataan ini. Kira gitu Mas Afan. Ya. Jadi JFC itu Mas Dinan selalu berangan-angan, bukan hanya berangan ya, tapi Mas Dinan selalu berkeyakinan bahwa bintang-bintang terbaik negeri ini akan dihadirkan melalui anak-anak muda yang mereka terlibat di dalam kegiatan Fashion Carnival. Ya, memang selama ini kita bisa melihat ya dari teman-teman karya ya yang sudah apresiasikan lewat karnaval selama ini kan, kostumnya kan luar biasa. Nah itu kan setiap tahun selalu ada proses dan selalu ada inovasi-inovasi dalam pembuatan kostum. Nah selalu ada pertanyaan nih Mas dari mungkin Olvan Friend di rumah ya, atau siapapun lah, itu bertanya kira-kira untuk membuat kostum ya, untuk membuat kostum itu apakah harus kita semuanya membeli Mas, ataukah kita bisa menggunakan dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita sehingga semua biaya yang kita keluarkan itu sangat murah sekali Mas, dan tetap dengan kualitas, pastinya dengan kualitas yang bagus juga. Iya benar. Hingga saat ini pun ya, apa yang kita edukasikan kepada adik-adik di Jember Fashion Carnival itu tidak jauh berbeda dari dulu Jember Fashion Carnival mengawali kegiatan ini. Ya. Biasanya diawali dengan semua keterbatasan, sungguh keterbatasan dalam berbagai aspek, keterbatasan dana, keterbatasan jaringan, keterbatasan peserta, ya kan, keterbatasan informasi, semuanya berawal dari sana. Tapi dengan sebuah keyakinan yang besar, ya. Satu-satunya yang tidak terbatas di JFC saat JFC diawali itu adalah impian dan harapan seorang Dinan Faris. Itu yang tidak ada batas. Betul. Ya, sehingga dari sana peserta mulai membuat konten-konten promo untuk dipasang di sekolah-sekolah ya, untuk mencari rekrutmen peserta lain. Pokoknya semua menggambar dengan gambar-gambar tangan, dengan spidol, betul. dengan pensil warna, ya kan, nggak pakai percetakan kan, kan. Semua promo ya kan, kita datang ke sekolah-sekolah, kita promo dengan sound system kecil ya, yang dance bareng gitu dance bareng ya, latihan di alun-alun pakai sound system kecil, pakai aki seadanya lah waktu itu. Iya, zaman itu pakai aki masih ya, belum ada baterai yang bagus. Berapa lama dia sudah mau habis, tapi meriahnya minta ampun kan. Betul. Nah, bicara tentang kostum, perjalanan JSC sudah membuktikan bahwa memang di dalam dinamika atau di dalam berbagai kondisi peserta yang ikut Jember Fashion Carnival, sebenarnya kostum itu sangat memungkinkan dibuat dengan biaya yang sangat terjangkau. Ya, kata kuncinya adalah bagi peserta yang rajin ikut kegiatan latihan, karena JSC ini kan ada kegiatan workshopnya ya. Periode sebelum pandemi itu kegiatan workshop bisa berlangsung selama hampir 6 bulan. Ya kan, setiap minggu, mulai dari seminggu sekali, seminggu 2 kali, sampai akhirnya sebulan sebelum hari H tiap hari kan. Nah, bagi peserta yang rajin ikut latihan tentu saja bisa menyelami atau bisa menyerap bagaimana diajarkan tentang cara-cara untuk membuat kostum itu dengan biaya yang sangat terbatas, ya kan.
mulai dari melihat apa yang ada di sekelilingnya, di lemari, di gudang, mulai apa yang kira-kira bisa dipinjam dari tantenya, ya kan, dari sahabatnya. Sepatu mungkin ada sepatu temen yang bagus bisa dipinjam. Iya. Terus mungkin di rumah ada bunga yang bisa dipakai, ya mungkin ambil tema kostum yang ada bunga. Kemungkinan ada alat-alat dapur yang sudah nggak kepakai, sudah itu bisa dipakai untuk sekolah, pakai. Kenyataannya JFC 1 tema punk ada yang pakai garpu-garpu, Iya. ya kan, sendok, Peniti semua gitu peniti, ya. ya, Iya, iya, iya. murah. Itu sudah gaungnya luar biasa sekali. Betul, tema forest yang teman-teman pakai daun-daunan yang apa itu, yang kering-kering itu, ada lagi pakai karung goni yang dibentuk dan sebagainya. Kata kuncinya adalah di kreativitas dan keinginan kuat untuk mewujudkan imajinasinya itu. Sehingga kita pernah mensurvei adik-adik yang memang mereka kreatif sekali, karena kita melihat anak ini sebenarnya kehidupannya sangat terbatas loh, ya kan. Sehari-harinya dia katakanlah ada yang berjualan koran di dekat lampu merah RRI, ya kan. Ada yang berjualan pisang goreng keliling dari toko ke toko di Jalan Sultan Agung. Tapi kenapa mereka bisa ikutan JFC gitu loh, ya kan. Dan mereka ikut JFC bukan hanya sekali loh, beberapa kali, bahkan sampai sekarang mereka masih sering komunikasi. Saat kita tanya habis berapa sih bikin kostum itu dan sebagainya, saya cuma habis hanya untuk beli cat sama beli lem aja, Mas Iwan. Lain-lainnya saya bisa dapat kok dari bahan-bahan recycle, dari bahan-bahan bekas, ya kan, dari pinjam teman, dari minta dikasih sama saudara, ya kan, dan sebagainya. Intinya justru di JFC itu melatih seseorang itu untuk mereka bisa mandiri sebenarnya. Tapi kalau nggak mau capek terus bikin kostum yang minta dibikinkan di luar, ya, karena di JFC di tim manajemen JFC tidak boleh menyewa atau membuat kostum ya di kita. Akhirnya buat mesen di luar untuk kostumnya, karena mungkin bukan hanya karena nggak mau capek, mungkin mereka sibuk ya, tidak punya waktu. Karena JFC kan nggak semuanya anak-anak sekolah atau anak-anak yang banyak waktu, ada yang orang-orang kerja juga. Ya akhirnya kalau pesan kita nggak bisa menjamin bahwa biayanya itu akan terjangkau, karena biasanya pesan itu tentu saja biayanya sudah ada nilai komersial di sana. Kalau di JFC kan sosial. Jadi bikin kostum itu ada yang biayanya itu hampir 5 juta, ada hampir 10 juta, tapi satu catatan, ada peserta yang juga bisa dengan biaya hanya di kisaran 500.000 meraih best kostum. Luar biasa. Ini kisahnya sudah bukan 1-2 kali kisah seperti ini. Tapi salah satu contohnya aja. Waktu tema Olimpiade, waktu itu berbagai macam tema, berbagai jenis olahraga ya. Waktu tema Olimpiade, saya lupa tahunnya. Ada salah satu adik-adik kids, JFC Kids, yang mereka ikut tema badminton. Waktu itu salah satu temanya bulu tangkis ya. Nah, sang anak ini biasa diantar oleh neneknya gitu loh pada saat latihan ya. Nah, lalu kemudian sang anak ini ceritanya ditawari oleh salah satu peserta yang lain lah ya, senior, untuk kalau dia mau membuatkan kostum dia bisa pesen gitu loh sama mereka. Dan biaya yang ditawarkan itu cukup spektakuler. Waktu itu nilainya adalah 10 juta rupiah untuk membuatkan kostum. Tentu saja sang anak ini menjadi bukan yang kaget, bukan anaknya ya, yang kaget neneknya gitu loh, neneknya yang kaget. Akhirnya sang nenek ini bercerita sama orang tuanya sang anak ini, ya kan. Nah, mendapat gambaran bahwa ikut JFC membuat kostum membutuhkan biaya sebesar itu, tentu saja siapa sih orang tua juga nggak kaget, ya kan. Tapi di satu sisi anak ini begitu inginnya ikut berpesan karnaval, sehingga orang tua itu nggak tega. Tapi di sisi lain, dari faktor biaya, orang tua tentu saja sulit ya untuk biaya sebesar itu ya. Bagi saya pun juga ada kata sebesar itu juga tidak mudah. Maka orang tua sang anak ini datang ke kantor. Kebetulan yang ditemuin saya waktu itu, menemui langsung. Nah, berceritalah kedua orang tuanya. Maka saya jelaskan kepada orang tuanya bahwa sebenarnya membuat kostum itu biayanya tidak sebesar itu. Andai kata memang kostum itu dibuat sendiri, ya, saya menyarankan bahwa di antara keluarganya, apa itu ayahnya atau mungkin ada saudaranya yang lain, ya, andai kata memungkinkan waktunya untuk bisa ikut datang mendampingi dan ikut belajar bagaimana caranya untuk membuat kostum dari workshop yang diberikan.
Nah, lalu kemudian kita kasih gambaran juga bagaimana sih mensiasati kostum-kostum itu ya kan, dengan bahan-bahan yang ada supaya bisa menjadi sebuah kostum. Kita berikan beberapa contoh. Akhirnya sang ayah berkenan untuk mencoba, ya kan. Mulailah sang ayah di rumah membantu, mulai meng-create. Lama-lama sang ayah malah menikmati juga membuat kostum itu. Datang ya ke sahabat-sahabatnya, termasuk datang juga ke tempat itu latihan bulu tangkis ya, lapangan bulu tangkis yang dekat Pasar Tanjung itu. Nah, di sana mulai ada kokok bekas dikumpulkan dan sebagainya. Intinya mulai merangkai kostum dari apa yang ada di sekitarnya, ya kan. Nah, singkatnya saja, kostum itu bisa dirangkai, bisa menjadi satu kostum. Saya lihat kostum itu juga menarik dan ternyata memang benar bahwa pada akhirnya kostum itu menjadi salah satu dari peraih best kostum. Saya lupa unik kostum atau top performance, tapi intinya kostum itu meraih salah satu penghargaan best ya, terbaik untuk kostumnya itu kategori kids badminton ya di DVD itu. Dan biaya yang dikeluarkan berapa? Seorang tua bercerita bahwa biaya yang dia keluarkan untuk membuat kostum anaknya itu, seingat saya, mudah-mudahan tidak terlalu jauh dari yang saya ingat, adalah sekitar 400.000 rupiah. Wih, bayangkan, jauh banget itu Mas, berbeda. 10 juta menjadi 400.000 ya. Keren. Andai kata sama orang tua tidak menemui kita atau bertanya pada orang yang salah, ya mungkin mau tidak mau dia bikin kostum entah dengan di luar sana dengan harga mungkin 3 juta, 5 juta, 7 juta, kita nggak tahu. Untungnya datang ke sini dan bertanya kepada kita. Nah, itu perjalanan kita dengan berbagai kondisi yang terkait dengan biaya-biaya kostum. Ya. Kira-kira itu sih. Jadi seperti itu ya, Alvan Friend. Jadi untuk ikut JFC itu nggak perlu ragu lagi, nggak perlu takut lagi mengenai saya rasa biaya ya. Karena biaya. untuk mengikuti JFC itu nggak ada biaya juga, free. Mas Alvan pernah bikin kostum dengan biaya yang lebih terjangkau juga? Pernah pada saat itu di tema Teno Ed ya. Ya. Ya, Teno Ed waktu itu nggak sampai 1 juta. Iya. Jadi dan alhamdulillah juga meraih ini kostum. Jadi alhamdulillah. Ya, saya juga ikut tema itu. Tapi saya pernah ikut salah satu tema yang lebih ngirit lagi, tapi dengan hasil yang menurut saya ya bisa lah dianggap sebagai kostum yang layak ya untuk tampil di dalam sebuah karnaval. Jadi waktu itu tema yang saya ikut adalah tema robotik. Ya, oh iya. 2007 kebetulan di keluarga besar saya itu ada yang punya usaha salon. Kemudian di sana itu ada jerigen-jerigen bekas. Kalau beli sampo, beli obat limbah gitu, di jerigen-jerigen yang 2 literan itu kalau nggak salah, 2 atau 5 literan gitu, jerigen putih. Nah, itu banyak bekas yang nggak kepakai. Saya minta kalau nggak salah bisa kumpulin dapat 8 jerigen. Itu saya pakai untuk bahan dasarnya kostum sudah saya potong, saya gunting, saya lubang-lubangin ya untuk sambung-sambung, taruh di badan sini, belakang. Kemudian saya tambahin lagi dari mainan anak saya waktu itu masih kecil, banyak mainan yang sudah rusak juga ya kan. Terus kemudian saya tambahin lagi dengan ada lagi komputer bekas waktu itu yang sudah nggak pakai, sudah rusak kemana-mana sudah. Ambilin sebagian sepeda kecil anak saya juga itu ada yang bagus menurut saya lucu gitu, ada hiasannya, copot, satu di sini ya kan, mainan perahu di sebelah sini, ini kabel ini ada kipasnya, komputer di belakang, saya masih ingat jadinya. Ini ada helm fun bag yang sudah pokoknya sudah di recycle tuh nggak ada masalah, sama mainan tembak-tembakan senapan, saya belah 2, saya bentuk di atas dan sebagainya. Intinya waktu itu jadi Robocop hanya dengan bermodalkan jerigen bekas yang gratis, ya kan. Terus kemudian untuk nyambungnya saya banyak pakai kawat, jadi kabel yang sudah nggak pakai itu saya buka kulitnya. Nah, kawat di dalamnya itu saya pakai untuk menyambung bagian-bagian. Kemudian juga ada lem glue gun ya, lem tembak. Saya habis mungkin hanya kisaran sekitar 150 ribu. Wih, lem sama ini rekor rekor ya. Jadi fotonya ada buktinya, maksudnya ini buktinya sudah ada ya. Jadi untuk bikin kostum JFC itu tidak seperti yang enggak seperti yang ditakutkan banyak orang, mahal dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu ya, Alvan Friend. Jadi untuk
sahabat-sahabat di luar yang pengen bergabung bersama JFC, jangan pernah takut, jangan pernah ragu, yang penting ada niatan untuk belajar di sana. Langsung aja datang ke basecamp kami di perumahan Gunung Batu Permai, Blok A 1B belakang RRI Jember. Nah ini ada satu lagi pertanyaan Mas. Nah ini terkait ada divisi baru, ya bisa dikatakan divisi tentang artefak nih Mas. Artefak. Ya mungkin garis besarnya aja, apa sih kaitannya artefak ini dengan JFC? Yang dimaksud oleh Mas Alvan itu artefak meteorit ya? Iya betul. Oke, itu kisahnya kan banyak sekali kalau kita bicara itu. Ya. Bisa dibikin beberapa episode podcast. Wah ini lumayan. Tapi kita bikin framing aja dulu ya, buat iya. frame-nya dulu. Apa sih keterkaitan antara artefak meteorit itu yang usianya itu diperkirakan ribuan tahun, kemudian ini ada JFC, JFC Karnaval, terus hubungannya apa dengan benda-benda apa itu bersejarah itu tadi gitu loh. Nanti intinya akan ada satu keterkaitan. Jadi dalam hal ini yang mengawali tentang riset tentang artefak tersebut adalah Chairman Jember Fashion Karnaval, Mas Ari Haryono. Beliau adalah orang yang sangat cinta tanah air, cinta dengan budaya Indonesia, dan selalu punya keyakinan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang terbaik sebenarnya. Nah, artefak-artefak itu nanti kedepannya adalah untuk menjadi satu pembuktian bahwa pusat peradaban maju dunia itu sebenarnya adalah berasal dari leluhur kita di Nusantara ini. Jadi itu satu perjuangan dengan apa yang diperjuangkan oleh JFC untuk membawa Indonesia ini menjadi sebuah bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang terbaik di dunia. Garis temunya sudah ada di sana. Wah ini menarik sekali. Ini kayaknya harus dibahas di podcast berikutnya ya. Banyak kisah menarik tentang artefak meteorit ini juga. Mantap. Nah, kalah dengan JFC juga. Oke, kita tunggu aja nanti di podcast Ya. seputar JFC ya. Untuk next nanti. Ya. Jadi jangan ketinggalan mengenai informasi ini. Harus update. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan orang-orang di balik suksesnya JFC.